Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari studio As-Sabil Channel dan juga masih tentang COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi lintas kota, lintas kabupaten, bahkan lintas negara yang sedang tren, yang sedang viral. Ada yang bertanya, apakah COVID-19 saat ini merupakan azab atau merupakan rahmat? Boleh jadi di antara antum juga akan bertanya-tanya seperti itu. Mari kita bahas bersama-sama tema ini juga berdasarkan dalil-dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya, baiklah, kita bandingkan dengan apa yang ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan at-ta'un dan sekarang COVID-19, apakah sama atau sejenis atau linear atau apalah namanya. Baiklah, kita kembali kepada hadis muttafaq alaih pada masa Umar bin Al-Khattab yang terjadi di Syam, yaitu at-ta'un. Dalam hadis ini juga disebut dengan istilah al-waba, sebagaimana pengabarannya Abu Ubaidah Al-Jarrah saat melapor kepada Umar bin Al-Khattab yang waktu itu menjadi khalifah. Jadi kalau ingin tahu sejarahnya bagaimana, silahkan dilihat pada video yang sudah kita upload sebelum ini. Baiklah, kita bahas dulu definisi at-ta'un. Apa itu at-ta'un, apa itu al-waba? Ibnu Al-Athir sebagaimana yang disebutkan dalam Fathul Bari, at-ta'un berarti al-maradul 'am, penyakit yang menyebar secara luas. Terus juga ada definisi yang lain seperti apa? Mustafa Al-Bagha dalam Ta'liq Sahih Al-Bukhari, beliau memberikan definisi at-ta'un sebagai maradun 'amun yusibul katsir minan nas fi zamanin wahidin aw mutaqaribin. Artinya penyakit yang menyebar luas, menimpa mayoritas manusia pada satu zaman tertentu atau saling berdekatan. Nah, ini definisi dari Mustafa Al-Bagha. Ibnu Qayyim, ada beberapa definisi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Apa di antaranya? Al-jinsul akhar minal adwa. Satu jenis penyakit dari al-adwa. Al-adwa itu penyakit menular. Jadi kata at-ta'un ini merupakan spesifikasi dari satu jenis penyakit yang dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi juga disebut beliau lebih cenderung kepada penyakit pes atau sampar. Tapi dalam kitab At-Tibbun Nabawi Ibnu Qayyim sendiri menukil beberapa pendapat yang lain. Seperti at-ta'un yang zilu bi baladin. Maka ketika disebutkan jamaknya at-tawa'in, itu ada tanda-tandanya apa? Kharajat, wal khuruh, wal auram. Jadi ada luka, ada infeksi, ada mungkin tumor pada bagian tertentu dari tubuh manusia. Maka kalau kita tarik ke definisi ini dengan apa yang terjadi pada saat ini COVID-19, maka itu sebenarnya kita bicara tentang at-ta'un, boleh jadi disebut dengan satu jenis penyakit tertentu, dan juga yang kedua apa? Al-waba, yang merupakan istilah lain yang sekarang lebih tepat disebut dengan epidemi ketika ada di satu kota atau daerah tertentu yang pada waktu itu seperti terjadi di Syam saja, tidak menimpa wilayah yang lain, atau pandemi seperti saat ini terjadi yang sudah paparannya sebenarnya sudah melintas antar negara. Jadi ketika kita bicara at-ta'un dan juga al-waba, maka itu boleh jadi sama sebarannya, jenisnya, beda saja di nama virusnya. Maka ketika kita bicara tentang COVID-19 ini nyambung dengan ketika kita bicara tentang hadis tentang at-ta'un dan al-waba tadi. Mungkin sebagai penyegaran saya ulang lagi. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih.
apabila kalian mendengar saja, mendapatkan informasi bahwa at-ta'un menimpa di suatu daerah, di suatu wilayah, di satu negara, maka janganlah kalian datang ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan apabila ta'un itu sudah menimpa, sudah menyebar, sudah terpapar di satu negeri, di satu daerah, sedang kalian ada di sana, fala takhruju, maka janganlah kalian keluar. Karena apa? Firaron, dengan alasan firaron, karena ingin melarikan diri, membebaskan diri. Karena apa? Merasa saat itu Anda belum terpapar oleh virus, oleh penyakitnya, lalu lari keluar dari daerah. Itu tidak boleh menurut petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai orang Muslim harus tegas, konsisten, istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kemudian at-ta'un, al-waba, COVID-19 ini merupakan azab atau rahmat? Taib, sebelum saya melanjutkan, ada juga mungkin yang perlu digarisbawahi bahwa ketika kita sebelum menjawab apakah COVID-19 merupakan azab atau merupakan rahmat. Kenapa disebut azab? Karena efek samping dari paparan sebaran COVID-19 itu sangat meluas dan bahkan sampai menimbulkan efek kematian bagi sekian banyak orang. Bahkan sampai hari ini, tanggal 23 Maret, informasi yang kami terima, sudah ada 48 orang meninggal dunia karena terkena COVID-19 ini. Dan itu akan menimbulkan kengerian sangat hebat bagi sebagian orang, termasuk kepada apa? Para dokter, para perawat, para petugas-petugas kesehatan di lapangan, para pejabat. Itu kan sesuatu yang sangat mengerikan. Andaikan kita bayangkan para dokter, perawat, petugas, semua rumah sakit itu menutup diri, tidak mau menangani apa yang bakal terjadi, maka itu akan semakin menyebar. Maka ini kemudian menjadi semacam konsekuensi. Maka disinilah peran hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah memberikan pencerahan kepada kita semuanya, terutama kepada para petugas kesehatan, dokter, perawat, dan lain-lainnya. Baiklah, biar lebih fokus kita baca saja hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qalat, Sa'atu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit ta'un, fa akhbarani annahu azabun yab'athuhu Allahu ala man yasha' wa anna Allaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Laisa min ahadin yaqa'u ta'unu fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Baik, saya terjemahkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit ta'un, tentang penyakit ta'un. Fa akhbarani, maka beliau mengabarkan, menjawab kepadaku, annahu azabun yab'athuhu Allahu ala man yasha', bahwa ta'un itu azab yang diutus Allah. Diutus, ba'atha, diutus. Jadi seakan-akan apa? Ta'un, penyakit menular termasuk COVID-19 ini merupakan pasukan jundullah. Karena apa? Semua penyakit Allah ciptakan, Allah turunkan ke dunia. Ala man yasha', kepada orang yang Dia kehendaki. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah jadikan ta'un itu sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Catat lagi, rahmat bagi orang-orang mukmin. Loh, bagaimana bagi orang non-mukmin, non-muslim? Ya silahkan jawab sendiri.
Karena apa? Inilah yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini termasuk bagian yang Masya Allah bagi orang mukmin dan muslim. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un. Tidaklah seseorang berada dalam suatu wilayah yang terpapar ta'un. Fayamkuthu fi baladihi. Lalu dia tetap bertahan hidup berada di negerinya. Dalam riwayat Ahmad disebutkan fi baitihi. Dia tetap yamkuthu, berdiam diri, mengisolir diri di dalam rumahnya. Jadi sudah sangat tepat sekali seandainya pemerintah dalam hal ini menghimbau, memutuskan untuk agar semua rakyat berada di rumahnya. Ini sudah sangat tepat dan sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobiron muhtasiban. Ada syaratnya. Sobiron. Sabar. Muhtasiban. Muhtasiban itu percaya yakin kepada Allah. Dengan maksud untuk mendapatkan dan mencari pahala darinya. Ya'lamu annahu la yusibuhu. Dia tahu persis, dia menyadari, dia sadar bahwa ta'un itu tidak terjadi illa ma kataballahu lahu. Bahwa itu merupakan keputusan yang ditetapkan Allah baginya. Illa kana lahu, melainkan dia mendapat bagian mislu ajri syahidin. Seperti pahalanya orang mati syahid. Hadis ini ditakhrij oleh Al-Bukhari nomor 3474. Masya Allah. Jadi kepada para pejabat, kepada para dokter, kepada para petugas rumah sakit, perawat, para medis, ya, jangan takut imbalan ketika antum terkena virus COVID-19 termasuk ini. Sobiron muhtasiban, percaya itu dari Allah. Syahid, orang mati syahid itu semua dosanya diampuni, masuk surga. Berapa banyak dosa kita? Berapa tinggi tumpukan dosa-dosa kita? Mati karena COVID-19 ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis sebagai at-ta'un atau al-wabah atau wabah, mislu ajri syahidin, seperti mendapatkan pahala mati syahid. Jadi seakan-akan belum seperti orang syahid. Enggak. Dia betul-betul mati syahid. Maka dalam hadis lain yang juga yang ditahrij oleh Al-Bukhari disebutkan at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Hadis dari Anas bin Malik ditahrij Al-Bukhari nomor 5732. Artinya at-ta'un itu merupakan mati syahid. Syahadatun, jadi jelas. Kalau yang di pertama tadi, mislu ajri syahidin, yang seakan-akan masih sumir, masih samar. Maka ini ditegaskan, at-ta'un syahadatun. Ta'un adalah mati syahid likulli muslimin. Bagi setiap orang muslim. Masya Allah. Bahkan ini juga ditegaskan dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, asy-syahadatu khamsatun. Satu, al-mat'un. Kedua, al-mabtun. Ketiga, al-ghariq. Keempat, sahibul hadmi. Kelima, asy-syahid fi sabilillah. Ditahrij Al-Bukhari. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Satu, al-mat'un. Al-mat'un dari at-ta'un tadi. Dia sebagai ismul maf'ul. Al-mat'un artinya orang yang terpapar, terinfeksi ta'un. Kedua, al-mabtun, orang yang sakit
perut. Orang yang meninggal sakit perut itu termasuk syahid. Al-gharik, orang yang mati karena tenggelam, entah di sungai, entah di kolam, entah di lautan. Wasahibul hadmi, orang yang tertimpa oleh rimbunan, longsoran, atau bangunan runtuh roboh. Kelima, asyahid fi sabilillah. Nah, baru yang kelima itu betul-betul diulang lagi asyahid, dikuatkan. Maka sekali lagi kita tetap harus berusaha menghindar tawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Al-i'tiqad billah, bil qalbi, yakin kepada Allah dengan sepenuh hati. Semuanya berasal dari Allah dan berdasarkan keputusan Allah. Tetapi ada dua syarat tawakal. Melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan menghindar dari hal-hal yang mudarat. Ketika tawakal ini dibulak-balik hanya pada satu al-i'tiqad billah saja, tidak sempurna. Harus disertai dengan usaha mencari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan menghindar dari sesuatu yang mudarat. Maka termasuk mengikuti perintah lockdown itu adalah usaha tawakal yang sudah sangat tepat sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti firra minal masdum kafirorika minal asad. Larilah dari orang, hindarilah orang yang terkena penyakit lepra kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Jadi kemungkinan kita terpapar oleh COVID-19 itu kan juga sangat terbuka sekali. Termasuk kami para pelaku tib nabawi, termasuk antum semuanya para terapis hijamah. Boleh jadi sama seperti para dokter dan para medis yang lainnya. Tapi ketika siapapun termasuk kita, dan kita tidak tahu lah ya, boleh jadi kita ketika suatu saat dalam program lockdown ini kita keluar sebentar saja mencari kebutuhan pokok. Ternyata kita berdekatan dengan orang lain yang sebetulnya sudah terpapar oleh COVID-19. Lalu kita juga ikut terpapar. Yang tentu saja kita tidak berharap bahwa kita nanti akan terpapar seperti itu. Apalagi sampai meninggal dunia karenanya. Tapi ketika itu kita tidak mampu menghindar diri tanpa disengaja, maka ketika kita meninggal, antum meninggal karena terpapar, tertular, terinfeksi oleh COVID-19, insya Allah pahalanya mati syahid. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Semoga konten ini, madah ini, materi ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.